daerah tersebut belum dinyatakan dalam daftar pencalonan untuk pilkada tahun 2020. Selanjutnya untuk tanggapannya yang ketiga sebagai pengawas partisipatif, langkah yang dilakukan apa? Di sini mungkin bisa berkonsultasi dengan teman-teman ataupun Bawaslu daripada kabupaten untuk menanggapi daripada temuan yang didapat di lapangan untuk studi kasus 1 dengan bantuan sosialnya. Terus untuk studi kasus 2 yang mana di situ mencermati modus kecurangan di TPS. Untuk modus kecurangan di TPS, sebelumnya saya di pemilu-pemilu sebelumnya sebagai pengawas kelurahan atau desa. Di sini mungkin temuannya sudah umum ditemui oleh teman-teman ataupun saya sendiri, yang mana di situ terdapat untuk tingkat modus kecurangan di tingkat TPS, yang mana terdapat warga desa yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. Terus ada juga yang terjadi penggelembungan suara dengan mencoblos surat suara sisa oleh pihak KPPS untuk mengunggulkan salah satu pasangan calon. Terus ada juga manipulasi data hasil perhitungan suara yang di tingkat TPS, yaitu C1 pleno untuk disalurkan ke pleno kecamatan nantinya. Untuk dampak sendiri ya dari ketidaknetralan penyelenggara pemilu sendiri, menurut saya mencederai instansi penyelenggara sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu atau kurang partisipasi masyarakat untuk pemilu yang berkelanjutan nantinya. Demikian untuk studi kasus 4 yang dicermati daripada daftar DPS ataupun daftar pemilih sementara yang dilampirkan. Di situ saya cermati ada temuan beberapa nama pada DPS yang belum lengkap, seperti ada data NIK ataupun data KK daripada nama yang tertera pada DPS tersebut. Ada juga nama DPS yang belum cukup umur, yang mana ada salah satu dengan tahun lahirnya itu pada 2004. Karena kalau pada 2004 dihitung mundur untuk 2020, itu baru berumur 16 tahun. Sedangkan syarat untuk seorang masyarakat untuk bisa partisipasi dalam daftar pemilih itu, syarat utamanya itu memiliki umur ya di atas 17 tahun. Minimalnya 17 tahun. Untuk tindak lanjuti temuan dengan berkoordinasi ke PPS untuk segera melakukan perbaikan ataupun juga berkonsolidasi dengan Panwas Desa ataupun kelurahan untuk menyurati ke PPS segera mungkin untuk melakukan perbaikan tersebut. Selanjutnya untuk jika warga yang belum terdaftar dalam DPS, maka disarankan kepada yang bersangkutan agar segera membawa kartu KTP ataupun KK yang bersangkutan untuk diverifikasi datanya sehingga bisa dimasukkan dalam DPS yang nantinya ditetapkan sebagai DPC. Mungkin demikian yang tanggapan dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Novianto Bonsina dari Kabupaten Guru yang telah memberikan jawaban dari setiap studi kasus yang ada. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Bapak Waupi Tomia dari Kota Ambon untuk menyampaikan pendapatnya dari 3 kasus yang kami sampaikan. Waktunya 2 menit, kami persilakan Bapak Waupi. Kasih aktif. Bapak Waupi mohon diaktifkan. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Di sini saya cuma minta keterangan dari para Bawaslu karena sepengamatan saya ketiga sebagai peserta dalam pemilu itu saya tidak silahkan melihat Bawaslu di setiap pemilu itu hanya sebagai hanya datang sejenis pengamat, bukan tidak ada kontribusi ataupun tidak ada dampaknya terhadap proses pemilihan.
bagaimana Pak tolong tanggapannya terhadap masalah-masalah ini yang sering terjadi, seakan Bawaslu ini datang hanya sebagai kayak tidak ada dampak di setiap pemilihan begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Lutfi, untuk tanggapan dari kasus yang kami sampaikan, apakah ada Pak? Untuk sementara belum ada Pak. Oke, Pak Lutfi terima kasih banyak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Belda Atamimi dari Kota Ambon. Oke, kami lewati. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Bapak Laisman dari Kota Ambon. Bapak Laisman sudah bisa bergabung dengan kami, Pak? Karena peserta yang sudah menyampaikan, beberapa peserta sudah menyampaikan tanggapannya, pendapat untuk setiap kasus. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan tanggapannya. Untuk yang pertama, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ismail, Pak. Memberikan tanggapannya, silakan. Pak Ismail. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mohon maaf. Terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Pak Poli, Ibu Tuti, Pak Haji Subair, teman-teman peserta diskusi daring yang berbahagia. Beta coba ikuti apa yang telah disampaikan oleh teman-teman peserta semua. Kasus-kasus telah diuraikan, ada yang mencoba menguraikan secara komprehensif, ada yang cuma satu kasus saja dia urai, itu pun belum menyentuh substansi atau keinginan dari kasus yang diberikan. Saya hanya melihatnya saya ingin memberikan dulu penegasan bahwa kalau kita melihat posisi 3 kasus ini, sebenarnya kasus yang pertama itu yang paling utama sebenarnya ada pada kasus identifikasi modus-modus pelanggaran, gitu ya. Dari situ kemudian kita bisa temukan ada 2 hal. 2 hal pertama, ada pemanfaatan jabatan, penyalahgunaan wewenang berupa bansos tadi yang ternyata teman-teman tidak mengeksplornya dengan sangat baik, gitu. Kemudian yang kedua ada pada persoalan DPT. Nah, saya mencatat persoalan DPT ini tadi, daftar pemilih, Nyong Eli telah berusaha untuk mengembangkan itu dengan sangat baik. Walaupun sebenarnya kita berharap teman-teman bisa mengidentifikasi lebih jauh apa masalah yang ada pada DPT. Saya mohon izin kepada pimpinan, saya mungkin mau mencoba untuk mengeksplor lebih jauh mengenai kasus nomor 4. Ya, kalau kita lihat anatomi kasusnya itu, saya ingin teman-teman di peserta mencoba membuka KTP-nya. Buka KTP. Mari kita coba melihat. Ini saya ingin sampaikan supaya bisa menjadi dasar bagi teman-teman untuk melihat apakah ada masalah pada DPT ini atau tidak. Bagaimana kita mengidentifikasi seseorang. Nah, KTP itu kan ada 16 digit. Ya, ada 16 digit. Digit pertama, 2 digit pertama itu identitas atau ID atau kode provinsi. Maluku kodenya 81. Kode kedua itu kalau bagi beta yang Kota Ambon mohon maaf. Kode kedua itu 71. 71 itu kode kabupaten kota. Kode 71 itu kode Kota Ambon. 2 digit berikut itu 02 itu kode kecamatan. Sehingga ketong bisa tahu dari 6 digit ini, ketong bisa tahu di DPT itu apakah peserta pemilih ini dia berasal dari lokasi atau tempat wilayah itu atau bukan. Ketong bisa identifikasi kalau dia bukan wilayah situ, maka ketong sudah patut menyatakan bahwa ini ada problem terkait dengan DPT. Yang kedua, 6 digit yang berikut, 6 digit berikutnya itu.
setelah kode kecamatan. 6 digit berikut itu menjelaskan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ya. Nah, saya terangkan mengenai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu, untuk mengetahui KTP itu punya laki-laki, tanggal lahir itu punya laki-laki pada KTP, kita cukup melihat tidak ada perubahan apapun. Misalnya sekarang Nyong kalau bukan Nyong pun KTP, Nyong Eli atau Konsina. Kalau bukan dia pun KTP, pasti 6 digit itu berikut itu tepat dia pun tanggal lahir. Kalau perempuan berbeda, kita bisa bilang misalnya Beta ya, Beta itu tanggal lahir 8 April 69. Di KTP itu tertulis 080469. 08 itu adalah tanggal lahir, 04 itu bulan lahir, dan 69 itu tahun lahir. Nah, laki-laki kita bisa gampang melihatnya. Bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan itu kalau Anda buka di SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Anda akan sulit menyebut apakah tanggal lahirnya itu atau tidak karena ada rumus. Rumusnya itu bagi perempuan tanggal lahir dalam KTP itu harus ditambah 40. Jadi misalnya kalau perempuan itu tanggal lahirnya 15, yang terbaca di kode KTP adalah 55. Kalau 55 berarti dia lahir tanggal 15. Bulan dan tahun sama. Nah, 4 digit terakhir itu untuk menerangkan hari di mana dia melakukan perekaman KTP. Nah, Beta ingin sebutkan, kalau ketong lihat anatomi kasus nomor 4, itu banyak sekali yang mesti saudara-saudara cermati. Dari kasus nomor 4 ini, kalau Beta mau lihat Pak Pol dan teman-teman sekalian, bagi Beta, format yang diberikan ini menjelaskan ini semua DPT bermasalah. DPS bermasalah. Semua DPS bermasalah. Dari mana masalahnya? Karena pada NIK itu di belakang itu tertera angka 0. 4 di terakhir itu angka 0. Yang ada mustahil kalau buka KTP itu angka 0 di belakang KTP. Ini yang perlu saudara-saudara cermati. Baru satu ya, itu baru satu. Kita belum buka lihat kasus yang lain nih. Nah, kemudian yang kedua bahwa kasus ini terjadi di Buru Selatan. Ya. Buru Selatan itu kode kabupatennya itu 8109. Kenapa ada 8104 di situ? 8104 itu kodenya Buru, bukan Buru Selatan. Jadi banyak nih kalau saudara-saudara cermat. Nah, persoalan berikut nanti kita lihat. Nah, yang menarik sebenarnya ada pada soal interpretasi Nyong mengenai usia. Ada yang belum mencapai usia yang lahir tahun 2004. Tapi ternyata Nyong seng cermat di situ. Nyong seng cermat di situ bahwa yang lahir tahun 2004 itu adalah pemilih ya, DPT, calon pemilih yang sudah kawin. Kodenya S itu kan, kode S di kasus itu. Nah, kalau dia sudah kawin, ketentuannya yang pun hak memilih itu cuma 2. Seseorang sudah cukup umur dewasa menurut hukum itu usianya 17 tahun, dan seseorang sudah kawin. Nah, kawin kalau umur 10 tahun sudah kawin, dia pun hak memilih. Jadi di situ ada pertimbangan apakah dia sudah cukup umur atau belum. Mestinya kalau Anda cermati, ada pada nomor 1, Lahasim Wance. Lahasim Wance itu tanggal lahirnya 10 Desember 2003. Nah, Beta ingin kupas sedikit soal Lahasim Wance ini. Coba saudara-saudara cermati perbedaan antara NIK dengan tanggal lahir. Beta berharap sesungguhnya tanggal lahir yang diketik oleh teman-teman di bagian aplikasi penginputan data itu karena persoalan human error. Bukan karena persoalan aplikasi. Sehingga dong mungkin salah ketik tanggal lahir. Karena kalau kita membaca NIK 810901280100 harusnya dibaca tanggal lahirnya adalah tanggal 28 Januari 2000. Nah ini, harusnya dibaca itu, tanggal 28 Januari 2000, bukan 10 Desember 2003. Artinya apa? Artinya ada kesalahan penginputan tanggal lahir 10 Desember 2003 itu. Sehingga kalau ketemu membedah dua ini, harusnya Lahasim Wance memenuhi syarat. Kalau berdasarkan NIK. Dia lahir, dia punya NIK itu 8109, 81 itu kode provinsi, 09 itu kode Buru Selatan, 01 itu kecamatannya,
kemudian 28 itu tanggal lahirnya. Oke, 28 tanggal lahir, 01 bulan lahir, dia lahir bulan Januari. Nah, 00 tahun lahir. Kalau 00 tahun lahir berarti dia lahir tahun 2000. Artinya, kalau pemilu dilaksanakan tahun 2020, dia sudah 20 tahun. Nah, lalu di tanggal lahir yang tertera di situ 10 Desember 2003. Nah, ini mesti saudara-saudara cermati bahwa ada problem di sini. Harusnya diverifikasi. Bagaimana caranya laporkan sesuai dan apa yang menjadi tugas dan kewenangan saudara-saudara. Jadi beta kira begitu Pak Pol. Ini banyak sungguhnya. Kalau teman-teman ternyata teman-teman juga yang cermat melihat itu gitu. Nah, beta cuma sampaikan ini dengan harapan ini menjadi masukan buat teman-teman. Kemarin beta sampaikan di kelas sebelumnya bahwa teman-teman ini adalah garda terdepan, gitu ya. Garda terdepan yang harus bisa mengidentifikasi ada problem terkait dengan persoalan-persoalan kepemiluan. DPT itu sumber masalah utama. Pemilu itu kalau DPT yang beres, maka yang selesai. Gitu ya. Beta kira itu saja yang ingin beta sampaikan. Mungkin beta terlalu banyak pakai waktu, mohon maaf. Dan beta ingin berikan apresiasi cuma kepada teman-teman yang belum mengeksplor ini lebih dalam. Tolong supaya bisa apa yang beta sampaikan bisa menjadi perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Pol, Ibu Tuti, Pak Subais. Assalamualaikum. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ismail yang sudah menyampaikan tanggapannya, Pak. Sebelum saya berikan kesempatan kepada narasumber dari pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, saya berikan kesempatan untuk peserta yang belum menyampaikan pendapatnya. Yang pertama yaitu Bapak Samsudin Sunet dari SBB, Pak. Kami persilakan untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan 3 studi kasus yang sudah kami sampaikan. Kami persilakan, Pak. Waktunya 2 menit. Pak Samsudin Sunet, bisa bertanya, Pak? Terdengar, Pak? Audionya, Pak, mohon diaktifkan, Pak. Yang warna merah tuh, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di sini yang saya ingin tanyakan bahwa menyangkut tentang sesuai dengan materi pertama tentang wabah virus corona, sehingga ada salah satu, mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena akun saya, tetapi saya baca yang diberikan oleh dari Bawaslu. Materi yang saya pilih adalah materi pertama tentang wabah virus corona. Yang saya ambil dari sini yang menjadi urgen permasalahannya adalah bahwa salah satu incumbent yang memang dia menyalahgunakan dana bansos untuk tahap kampanye. Yang menjadi sedangkan Bawaslu untuk saat ini belum bisa untuk mengambil suatu teguran karena belum ada kebijakan untuk tahap kampanye. Olehnya itu kalau dalam hal ini yang saya simpulkan bahwa kalau bisa dari sisi pengawasannya harus kita melakukan langkah-langkah itu memberikan menyurati pemerintah daerah untuk dan menyurati agar jangan melakukan penyalahgunaan anggaran tersebut. Itu. Jadi selaku kader partisipatif kita harus mencermati dan harus mengetahui tentang langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Pak Samsudin Sunet, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk studi kasus nomor 2 dan studi kasus nomor 4, Pak, ada tanggapannya, Pak? Untuk studi kasus nomor 2 dan studi kasus nomor 4, ada tanggapannya, Pak? Sakti. Atau dicukupkan? Sakti. Studi
studi kasus nomor 2 dan studi kasus nomor 4 ada tanggapannya kah Pak dari Bapak? Mohon diaktifkan Pak audionya. Oke, cukup Pak ya. Oke, kami cukupkan Pak ya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Laisman dari Kota Ambon. Ya, silakan Pak menyampaikan tanggapannya terkait 3 studi kasus yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Di sini saya bertanya adalah bagaimana peran KPU mengawasi Bawaslu dalam hal untuk tidak melakukan kecurangan di pemilihan, karena yang itu Bawaslunya mengetahui kecurangan, tetapi Bawaslunya seakan-akan tidak mengetahui seakan-akan Bawaslu tidak mengetahui yang terjadi, padahal Bawaslu mengetahui kecurangan yang terjadi. Terima kasih. Perhatikan itu. Bapak Laisman, mohon maaf Pak, karena sinyalnya mungkin jaringannya kurang stabil Pak, sehingga tidak benar pada kami Pak. Ya. Oke, kami cukupkan sekian mungkin Pak ya, karena tidak terdengar jelas pada kami Pak. Oke, Bapak Laisman, terima kasih banyak sudah menyampaikan pertanyaannya Pak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku untuk menanggapi jawaban dari peserta. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Astuti Rusman. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Para narasumber, ada Kanda Ilok bersama saya, dan di rumah ada Pak Bahir, dan juga ada narasumber eksternal, Gus Is, yang saya hormati. Beliau dari akademisi. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan pencerahan untuk para peserta dan kami semua, Pak. Baik, ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para peserta sekolah kader, bahwa sebenarnya kita di kesempatan ini adalah kita membahas kasus yang telah kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kepada sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu intinya untuk sekolah kader yang kedua ini. Yang pertama adalah pembelajaran audiovisual yang sudah sahabat-sahabat lakukan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, yang tahapan yang kedua ini adalah kita akan melakukan diskusi sejauh mana tingkat pemahaman sahabat-sahabat terhadap materi yang sudah diberikan, dan juga terkait dengan kasus yang kami berikan kurang lebih 2 hari kemarin. Nah, ini dia sangat sinkron dengan materi yang sudah sahabat-sahabat pelajari selama 1 bulan. Lalu sahabat-sahabat benar-benar mempelajarinya. Seperti itu. Nah, bisa saja sahabat-sahabat bisa memberikan pertanyaan dan sebagainya, namun intinya adalah harus memberikan tanggapan dulu terkait dengan kasus yang kami berikan. Baik, tadi ada yang peserta yang mengatakan bahwa bansos itu tidak ada indikasi kampanye. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah indikasi kampanye. Terus apa langkah yang harus Bawaslu lakukan dan sebagainya. Sudah banyak yang diuraikan secara teori maupun secara pengalaman yang peserta ketahui bersama. Nah, kalau kita melihat suatu kasus berarti kita harus mendudukkan dulu. Ya, kita harus dudukkan dulu. Apa sih makna dari kasus itu? Misalnya dia terkait dengan bantuan dana sosial. Kita dudukkan pengertian daripada bantuan dana sosial itu apa. Nah, setelah itu baru kita akan masuk kepada pengertian daripada kampanye. Ya.
Nah, pengertian daripada kampanye itu sendiri, nanti kita akan mengetahui maknanya dari kampanye itu ada apa saja di dalam kampanye. Harus ada penyampaian visi misi, terus harus ada metode yang dipakai, ya, ada metode tatap muka dan sebagainya, ya. Ada 3 metode yang ditetapkan oleh KPU itu. Nah, itu yang kita lihat, yang kita harus dudukkan dulu seperti itu, sehingga kita akan menguraikan atau mengkaji kasus ini, dia akan benar-benar titik temunya dapat atau tidak. Terkait dengan bantuan dana sosial, kami perlu sampaikan bahwa Bawaslu tidak punya kewenangan untuk melarang pemerintah memberikan bantuan dana sosial. Kenapa? Karena bantuan dana sosial itu adalah program pemerintah, ya, terkait dengan kondisi saat ini yang terjadi, ya, wabah kesehatan yang melanda dunia. Nah, jadi Bawaslu tidak punya kewenangan itu. Namun Bawaslu harus tetap melihat sejauh mana proses dan indikasi daripada pemberian dana sosial ini, ya, bantuan dana sosial ini. Apakah diberikan memang murni ini hanya untuk program pemerintah, atau di balik ini ada, ya, ada ada beriringan pesan-pesan, kesan-kesan yang disampaikan seperti itu. Nah, ini yang harus kita cari tahu, bahwa apakah selama ini yang bersangkutan ini memberikan bantuan itu hanya memberikan saja. Lalu kita akan melihat lagi, apakah kita akan melihat bahwa apakah yang bersangkutan ini nanti pada 2020 ini dia akan menjadi calon kepala daerah atau tidak. Nah, itu catatan-catatan dari seluruh masyarakat maupun kita sebagai Bawaslu dan sahabat-sahabat sekalian akan yang nanti akan bergabung bersama kami. Tugasnya adalah bagaimana proses pengawasannya, proses pelaporannya, dokumentasinya. Nah, di sini kita akan belajar bersama bahwa kita akan mencatat seluruh proses yang bersangkutan lakukan. Mulai dari pemberian bantuan dana sosial, ada penempelan fotonya, terus ada kesan dan kesannya mengikuti bantuan itu atau tidak. Nah, itu yang nanti kita lihat. Sampai pada saat nanti tahapan ini diberlakukan kembali, nah di situ baru kita akan tetap mengikuti yang bersangkutan. Nah, karena kenapa? Pada saat ini memang tahapan untuk penetapan pasangan calon itu belum ditetapkan, ya. Jadi perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat peserta sekalian bahwa tidak ada tahapan, tidak ada pelaksanaan pilkada itu yang dihentikan. Pelaksanaan pilkada itu tetap berjalan sampai saat ini. Yang dihentikan itu hanya ada beberapa tahapan dan subtahapan. Seperti tahapan verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan. Nah, itu kan dihentikan karena dia berkaitan langsung dengan bagaimana kerumunan berkumpulnya orang-orang. Terus tahapan pemutahiran data pemilih dan juga tahapan pelantikan daripada jajaran pengawal, jajaran penyelenggaraan ad hoc, baik itu jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Itu yang dihentikan saja. Tahapan yang lain itu tidak dihentikan karena KPU sampai saat ini belum menarik, ya, PKPU nomor 2 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan daripada Pilkada 2020. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama. Namun kenapa sampai saat ini penetapan untuk pasangan calon itu belum ditetapkan? Karena belum ada tahapan yang tadi dihentikan itu diberlakukan kembali. Ya, kita mendengar kabar bahwa nanti tanggal 15 Juni besok ini tahapan sudah mulai dibuka. Nah, berarti kami meminta kepada peserta, ya, sahabat-sahabat peserta sekalian,
untuk kita mulai aktif, ya, memasang mata, memasang telinga di semua sudut. Ya, kami juga mengharapkan sahabat-sahabat sekalian bisa mentransferkan atau bisa membentuk lagi grup-grup, ya, kelompok-kelompok, kaders-kaders yang nanti disiapkan bersama dengan teman-teman sekalian. Sehingga kita lebih banyak untuk mengawasi. Karena kalau pemilu ini mau berkualitas, seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu ini. Bukan saja jajaran pengawas penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya, tetapi seluruh masyarakat punya kewajiban yang sama untuk hal ini. Selanjutnya bahwa Bawaslu memiliki kewenangan atau tidak. Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu diberi kewenangan di dalam Undang-Undang 10 tahun 2006 pasal 22B bahwa Bawaslu diberikan kewenangan untuk menerima, menindaklanjuti, memutuskan, dan kemarin ada ditambahkan satu, melanjutkan. Ya, melanjutkan itu putusan maupun rekomendasi. Ya, ditambahkan oleh Kanda Ilo. Bahwa selain kami memeriksa, ya, menerima laporan, memeriksa, memutuskan, juga melanjutkan. Itu tugas kami yang ada di dalam Undang-Undang 10/2016 pasal 22. Jadi, jangankan laporan, dugaan pun itu Bawaslu harus mencari tahu bahwa dugaan ini ada di mana. Harus mendatangi tempat tersebut. Misalnya kami tidak sampai di sana, ya Bapak Ibu salah satunya, bisa kami menghubungi, bisa mengecek kebenarannya di sana. Apa betul di sana ada pelanggaran pemilu atau ada kecurangan yang terjadi atau tidak. Nah, jejaring ini, mitra ini yang nanti kita jaga bersama untuk melahirkan kualitas pemilu tadi. Jadi Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, baik itu laporan dari masyarakat maupun temuan dari jajaran Bawaslu itu sendiri, lalu akan mengkaji, memeriksa, dan memutuskan serta melanjutkan. Nah, jadi Bawaslu tetap punya kewenangan. Kalau belum tidak ada di dalam undang-undang, ada undang-undang lain juga, itu kewenangan Bawaslu untuk tetap menerima, memeriksa, dan mengkaji. Nanti hasilnya baru diberikan kepada rekomendasi yang nanti disampaikan oleh Bawaslu, misalnya terkait dengan ASN, ya ke komisi ASN itu sendiri, Komisi Aparat Sipil Negara, atau kepala daerah yang membuat ini, lalu itu terdapat bahwa ada kecurangan dan menguntungkan yang bersangkutan, berarti nanti ke Kementerian Dalam Negeri. Dan itu hanya sifatnya rekomendasi. Tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Tetapi ada langkah-langkah itu yang kewenangan diberikan oleh Bawaslu itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa terkait dengan apa tugas saudara-saudara sekalian. Tadi belum banyak tugas yang saudara-saudara sampaikan, ya sahabat-sahabat sampaikan bahwa bila kami melihat kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi, apa langkah yang kami lakukan? Tadi sudah ada beberapa sahabat-sahabat juga yang sudah menyampaikan bahwa langkah pertama adalah bagaimana saudara-saudara bisa melahirkan suatu kreativitas, misalnya mencatat atau mendokumentasikan, lalu bisa melaporkan sesuai dengan tingkatan di mana bisa saudara-saudara laporkan kepada Panwascam, kalau di desa ada pengawas desa, nah sampai pada Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi. Nah itu bisa sahabat-sahabat bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi kami mengharapkan teman-teman bisa menjadi, ya Pak Is selalu mengatakan bahwa menjadi ujung tombak. Berarti teman-teman harus siap membantu Bawaslu bagaimana kita melahirkan pemilu yang cerdas tadi. Bahwa selanjutnya terkait dengan independensi, ya, bahwa independensi Bawaslu itu semua masyarakat bisa menilai, termasuk sahabat-sahabat peserta bisa menilai kinerja daripada Bawaslu.
dia independen atau tidak. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari kinerjanya. Dilihat dari misalnya penanganan pelanggarannya, atau pengawasannya, atau penyelesaian sengketanya. Nah, kinerja-kinerja itu, produk yang dilahirkan itu yang nanti dinilai oleh semua orang. Apakah betul atau tidak Bawaslu ini dia independen? Tadi ada dari mana yang mengatakan bahwa Bawaslu itu datang hanya seperti pengamat. Memang betul, kita adalah pengamat. Bawaslu akan mengawasi seluruh lokasi, seluruh tempat di mana proses tahapan itu terjadi. Jadi kita akan mengamati kalau ada kecurangan, kita akan mencatat, lalu akan melaporkan. Lalu di mana nanti prosesnya? Nah, prosesnya nanti Bawaslu yang melakukan itu. Ada mekanisme yang nanti ada pada Bawaslu. Bawaslu akan menindaklanjuti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang betul Bawaslu itu adalah pengamat. Jadi dia datang, dia melihat berbagai tugas yang dilakukan, baik itu oleh peserta pemilu maupun penyelenggara itu sendiri, lalu dia mencatat apa yang terjadi di dalam tempat di mana pelaksanaan tahapan itu terjadi. Selanjutnya bahwa Bawaslu kalau melihat ada kecurangan atau yang dilakukan oleh kepala daerah karena belum ditetapkan sebagai calon dan sebagainya, harus ada langkah-langkah yang Bawaslu lakukan. Perlu kami sampaikan bahwa jauh sebelum COVID ini terjadi, Bawaslu sudah mengeluarkan edaran. Edaran itu sampai kepada bupati, wali kota, sampai kepada camat dan sebagainya untuk terkait dengan bantuan sosial maupun bantuan lainnya agar tidak menguntungkan pribadi dan sebagainya. Itu Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah tersebut. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Astuti Usman yang telah menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Subair memberikan tanggapan terhadap pendapat yang sudah disampaikan oleh peserta. Kepada Bapak Subair kami persilakan, Pak. Oke. Kang Regi, Pak Poli, Ibu Tuti, dan Pak Mail yang saya hormati, serta rekan-rekan peserta diskusi daring yang saya muliakan, saya banggakan. Menyambung Pak Mail dan Ibu Tuti tadi, saya berusaha untuk tidak mengulang kembali. Setidaknya dalam catatan saya ada 3 peserta yang dalam tanda kutip meragukan kinerja Bawaslu. Ya. Saya konsen ke soal kinerja Bawaslu karena di Bawaslu saya diamanahi sebagai Korbit SDM. Dan ada 3 paling tidak saya catat, misalnya Zainuddin Ula mengatakan bahwa pengawasan Bawaslu di SBT itu tidak efektif. Oke. Kemudian Bapak Lau Pitumnya mengatakan bahwa Bawaslu itu tidak berdampak terhadap pemilihan, hanya datang tapi segera tetap tapi tidak berdampak. Dan terakhir tadi Laisman, Bawaslu sesungguhnya mengetahui kecurangan, tapi tidak, saya katakan tidak mengetahui, gimana ya? Ya, Bawaslu itu sesungguhnya tahu semua kekurangan-kekurangannya, tapi seakan-akan tidak mengetahui. Berarti jangan-jangan Bawaslu juga terlibat dalam kecurangan-kecurangan itu. Ya, terima kasih karena ini merupakan obat bagi Bawaslu untuk menjadi lebih kuat. Ya, soal tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan Bawaslu, saya pikir sahabat-sahabat sekalian sudah mendapatkan materi yang sangat banyak selama sekolah daring. Ya. Dan kalau misalnya sampai setelah mengikuti semua materi itu, teman-teman masih berpikir bahwa Bawaslu ternyata tidak bekerja dengan baik, berarti kemungkinan besar itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kualitas pengawas Bawaslu memang rendah. Kualitas yang tidak baik berdampak atau berimplikasi pada profesionalisme yang tidak bagus juga. Jadi, profesionalitas pengawas
menjadi rendah karena memang kualitas pengawasnya rendah. Kemungkinan yang kedua adalah integritas dari pengawas yang memang tidak ada. Jadi integritas yang tidak ada atau rendah berdampak kepada netralitas dan terjadinya politik uang serta kecurangan-kecurangan lain yang dibenarkan atau bahkan mungkin ikut dimainkan oleh pengawas di lapangan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi juga bukan karena soal kualitas dan integritas, tapi ini soal keterbatasan dari Bawaslu. Keterbatasan ini meliputi misalnya keterbatasan personil. Kita tahu misalnya di TPS itu ada 7 anggota KPPS, tapi hanya diawasi oleh 1 orang pengawas TPS. Di satu desa atau kelurahan ada 3 anggota TPS, tapi hanya 1 orang pengawas desa atau kelurahan. Bayangkan dengan kewenangan yang begitu besar, dengan tugas tanggung jawab yang begitu banyak, tapi diemban oleh hanya 1 orang. Wajarlah kemudian kalau seakan-akan kehadiran Bawaslu tidak terasa oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, keterbatasan yang kedua adalah soal kewenangan. Ada wilayah-wilayah yang Bawaslu tidak memiliki kewenangan atau tidak diberi amanat oleh undang-undang untuk mengatasi atau mengadili hal itu. Ya, contoh yang paling kecil misalnya perkara pidana itu tidak menjadi tanggung jawab Bawaslu secara mandiri, tapi harus dikerjakan bersama dengan sentra gakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Sehingga ketika misalnya masyarakat melaporkan perkara pidana, lalu tidak bisa berlanjut sampai kepada pengadilan, banyak orang menyalahkan Bawaslu, padahal kewenangan Bawaslu tidak sampai pada membawa itu ke pengadilan. Itu kira-kira. Jadi, tapi bagaimanapun, keterbatasan itu tentu saja tidak boleh menjadi alasan untuk Bawaslu dianggap tidak ada. Itu tidak bisa diterima. Oleh karena itu, salah satu upaya Bawaslu untuk terlihat dan terasa kehadirannya di mata publik adalah dengan melibatkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan. Nah, kehadiran teman-teman selaku kader pengawasan nantinya mudah-mudahan sudah bisa memunculkan Bawaslu di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi itu menjadi harapan kami sesungguhnya ketika nanti teman-teman menyandang predikat kader pengawasan partisipatif, menanggung beban dan tanggung jawab sebagai mitra Bawaslu, sebagai pengawas di level terdepan, maka tentu saja itu berkonsekuensi pada harapan besar kepada saudara-saudara sekalian untuk istilah Pak Afifudin itu membumikan pengawasan. Jadi saya berterima kasih atas otokritik ini dan berharap otokritik ini tidak hanya sampai di kesempatan ini, di ruangan ini, tapi terus teman-teman kembangkan ke depan. Integritas penyelenggara merupakan salah satu kunci, atau kalau kita tidak bisa menyebutnya sebagai kunci utama untuk menciptakan pemilihan yang berintegritas. Kalau pengawas dan KPU selaku penyelenggara teknis tidak bekerja secara adil, jujur, dan mandiri, maka bisa dipastikan kualitas pemilu kita akan menjadi sangat rendah, tidak terpercaya, atau tidak memiliki legitimasi, dan pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dari pemilihnya. Oleh karena itu, penting sekali melakukan kontrol atas kinerja para penyelenggara ini. Ya?
kalau penyelenggara tidak dikontrol oleh publik, maka ada peluang atau terbuka peluang bagi penyelenggara untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran juga. Apalagi kita tahu bahwa peserta pemilihan, calon, tim sukses, dan siapapun yang berkepentingan dengan kemenangan, pasti akan berusaha dengan berbagai cara untuk memenangkan dirinya atau memenangkan calonnya. Dan biasanya mereka menempuh jalan pintas dengan cara menjanjikan barang atau materi atau uang kepada terutama penyelenggara, karena yang bisa melakukan kecurangan, misalnya disebutkan oleh Nyong Eli tadi, merubah hasil suara, itu kan hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara, tidak bisa dilakukan oleh peserta atau yang lain. Dan ini kemudian dibidik oleh peserta, oleh tim sukses, oleh tim kampanye atau siapapun untuk mempengaruhi kejujuran atau kenetralitasan dari penyelenggara. Nah, kalau itu butuh pengawasan. Jadi pengawasan partisipatif kawan-kawan nantinya diharapkan bukan hanya pada proses tahapan, bukan hanya pada kemungkinan pelanggaran, tetapi juga pengawasan terhadap kinerja penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Kalau ada pelanggaran yang saudara temukan, maka laporkan. Ada 2 mekanisme pelaporan. Untuk Bawaslu, laporkan ke Bawaslu Kabupaten Kota atau ke Bawaslu Provinsi. Untuk yang lain, secara umum, laporkan ke KPP. Jadi saya harap ini menjadi perhatian oleh teman-teman kader pengawasan sekalian. Kemudian, kalau masih ada waktu, Kang Regi? 2 menit lagi, Pak. Oke. 3 menit lagi, Pak, 3 menit. Saya mau mengapresiasi contoh kasus dari Pak Mail tadi, itu sangat mencerahkan saya pikir. Jadi terkadang memang sikap apatis dari masyarakat kita itu memberi peluang penyelenggara melakukan modus-modus kecurangannya. Tapi ketika kita mau kritis saja juga tidak cukup. Kritisnya tidak cukup. Dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan yang banyak untuk bisa melakukan kritik yang kemudian kritik itu didengarkan. Contoh yang disampaikan oleh Pak Mal tadi, dan untuk sampai kepada kritik itu butuh kepedulian dulu, teman-teman sekalian. Tidak hanya sekedar kritis, tapi butuh langkah kepedulian terlebih dahulu. Pernahkah teman-teman ketika misalnya DPT itu bukan DPT ya, kalau DPT kan sudah final ya. Pernahkah ketika DPS itu ditempelkan di kantor desa misalnya, teman-teman datang ke RT atau datang ke tempat yang penempelannya, kemudian melakukan analisis dan kemudian menyampaikan laporan temuan kepada Bawaslu misalnya. Kalau belum pernah, nah untuk pemilihan akan datang, datanglah. Gitu ya. Yang berikut soal politisasi bansos. Ya, pandemi ini membuat perekonomian negara kita terpuruk sekali, sehingga kemudian membuka ruang-ruang bagi kemungkinan terjadinya bukan kejahatan sebenarnya ya, tapi penyalahgunaan bantuan oleh pemerintah daerah. Jadi bantuan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan oleh kepala daerah dimanfaatkan atau ditumpangi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya kemarin ada peserta dari buruh yang menyebutkan Partai Golkar menumpang pada bantuan pemerintah atas nama gugus COVID. Saya tidak tahu kebenarannya atau tidak, tapi itu adalah contoh di mana
pribadi ataupun kelompok atau organisasi memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengambil keuntungan. Pertanyaannya apakah itu melanggar atau tidak? Butuh kajian yang panjang dan mendalam untuk menyimpulkan apakah perbuatan itu melanggar atau tidak. Tapi kalau Anda atau teman-teman sekalian melaporkan ke Bawaslu, maka saya jamin Bawaslu akan menindaklanjuti laporan teman-teman sekalian. Paling tidak, laporan teman-teman itu setelah diproses akan dilimpahkan atau dilanjutkan ke pihak-pihak yang terkait jika ternyata kewenangan atas pelanggaran itu tidak berada pada Bawaslu. Tapi saya mau memberikan saran yang lain yang saya pikir mungkin lebih efektif dibanding melaporkan ke Bawaslu, yaitu menyampaikan ke jejaring teman-teman sekalian perilaku-perilaku tersebut agar semua orang tahu, publik tahu bahwa calon yang akan mereka pilih nantinya sesungguhnya tidak layak untuk dipilih. Kenapa tidak layak? Karena tidak beretika, tidak bermoral. Ya? Kalau mau membantu masyarakat, membantu rakyat yang kesusahan, maka keluarkanlah biayanya, keluarkanlah apa yang mereka punya. Jangan kemudian menumpang kepada pemerintah, menumpang kepada negara. Ya. Iya, Pak. Pikir itu ya. Bisa lewat media sosial, bisa lewat diskusi-diskusi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Subair yang sudah memberikan tanggapannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Poli sebagai narasumber terakhir yang memberikan tanggapan untuk setiap pendapat dari peserta. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Reji, terima kasih Pak Is, Ibu Tuti, Pak Subair sudah memberikan tanggapan atas semua pendapat dari teman-teman peserta. Terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah memberikan pendapat atas 3 kasus yang disampaikan. Saya fokus saja ke kasus yang disiapkan adalah pemutahiran data pemilih. Sudah dijelaskan panjang oleh Pak Is. Saya hanya melihat bahwa ternyata benar bahwa animo masyarakat untuk mengawasi tahapan pemutahiran data pemilih itu sangat sedikit. Ini kelihatannya di sekolah kader. Kader pengawasan yang disiapkan untuk menjadi kader penggerak pengawas partisipatif di masyarakat malah tidak terlalu bersimpati, terlalu memperhatikan data pemilih, yang ternyata data pemilih ini sumber utama juga untuk menentukan hasil pemilu atau menentukan hasil pemilihan. Sedikit sekali yang berbicara soal data pemilih. Mungkin data pemilih itu dianggap sebagai tugasnya KPU untuk menyusun, menetapkan, melakukan pencoklitan, mengumumkan, merekapitulasi, dan menetapkan sebagai DPP. Tapi ternyata masyarakat punya tugas untuk mengawasi, memberikan masukan dan tanggapan di waktunya. Pada saat tahapan pengumuman DPS misalnya, ada waktu yang disediakan oleh undang-undang untuk melakukan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Begitupun pengawas pemilu punya tugas mengawasi tahapan seluruhnya pemutahiran data pemilih, mulai dari penyerahan DP4, dilakukan sinkronisasi, ditetapkan sebagai atau di pemetaan TPS, DPT dalam TPS, diturunkan ke PPS, PPS bersama-sama dengan PPDP, petugas pemutahiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian, mulai dari rumah ke rumah, menemui pemilih, memeriksa dokumen, masukkan di dalam
form model A1 KWK, direkap di tingkat desa, naik rekap tingkat kecamatan, naik lagi rekap tingkat kabupaten kota, ditetapkan sebagai DPS, turun lagi, diumumkan. Disitulah peran masyarakat. Bagaimana masyarakat mengawasi, memberikan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan. Contoh yang tadi Pak Is sudah menjelaskan dari kasus 4 yang disampaikan kepada teman-teman peserta SKPP. Pak Is sudah eksplor sangat banyak, dan saya menambah sedikit catatan bagaimana melihat tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dikoneksikan dengan NIK dari pemilih itu. Tadi Pak Is sudah sampaikan. Coba teman-teman buka kasus itu dan lihat nomor urut 1. Tanggal lahirnya 10 Desember 2003. NIK-nya tidak cocok. Oke, satu indikator kita temukan. Tapi kalau misalnya berdasarkan tempat tanggal lahir, pemilih ini belum bisa menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena hari ini pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, besok tanggal 10, dia bergenap 17 tahun. Bisa jadi masukkan jika di statusnya itu sudah kawin. Ini sama dengan nomor 9 yang warna kuning di bawah. 27 Februari lahirnya, tahun 2004, 2021 baru umur 17 tahun. Dikoneksi dengan NIK tidak cocok juga. Tapi kalau misalnya berdasarkan tanggal lahir dan dicocokkan dengan NIK-nya, pemilih ini sudah bisa menggunakan hak pilih karena dia sudah menikah atau sudah kawin dalam data pemilih ini. Kira-kira begitu. Ini sudah Pak Is sudah sampaikan tadi. Saya tambahkan bagi saudara-saudara semua dalam melakukan tugas pengawasan pemutahiran data pemilih di lapangan. Jika tanggal 15 ini pemutahiran data pemilih tahapan dilanjutkan dan kita masuk ke tahapan pemutahiran data pemilih, yang pertama kita fokus bahwa petugas yang melakukan pemutahiran data pemilih dengan metode cocok teliti dari rumah ke rumah adalah petugas atau PPDP yang di-SK-kan oleh KPU. Jangan sampai nama di-SK papa, mama yang pilih coklat, atau anak laki-laki yang coklat. Itu salah. Coklat metodenya bagaimana? Nah, ini tergantung dari PKPU yang keluar kalau misalnya masa new normal ini berlaku dan harus dilakukan secara virtual atau dilakukan secara daring atau ini kita belum tahu cara pemutahiran datanya seperti apa. Tapi ini teknis untuk kita memperhatikan bagaimana data pemilih itu diperhatikan pada saat diumumkan. Adakah nama yang tercatat ganda? Adakah NIK yang tercatat ganda untuk satu NIK untuk beberapa orang? Adakah nomor kakaknya, kartu keluarga itu tercatat lengkap, semua sama untuk semua pemilih. Satu NKK untuk semua pemilih. Nanti teman-teman di SBT, tolong fokus ya, ada 2 orang hari ini yang hadir sebagai peserta. Kami berharap SBT tolong fokus di data pemilih. Jangan ya, bagi saudara yang nomor siapa? Yang dari SBT tadi, Zainuddin, sudah memberikan beberapa tempat yang rawan. Siwalalat, Goron Timur, Teor. Ini rawan. Dan rawan bukan pada saat pemungutan suara saja. Rawan ini berawal dari DPT ini sudah dimanipulasi, sudah dibuat seperti ada orangnya, ternyata orangnya tidak ada. Ini macam-macam. Ini tolong nanti diperhatikan khusus untuk Seram Timur. Kebetulan teman-teman yang lain juga hadir.
kalau misalnya untuk tahapan pemutahiran data pemilih sebelum dimulai, kami berharap kami akan memberikan penguatan juga kepada seluruh kader pengawas pemilu, bagaimana kita mengawasi pemutahiran data pemilih secara teknis. Sampai dengan bagaimana kita menyampaikan laporan ke KPU, bagaimana kita menyampaikan laporan ke Bawaslu, agar seluruh laporan kita, temuan kita, masukan kita, itu dapat dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang kita hanya menemukan, kita menyampaikan lisan ke BPS. Tolong ini anak saya belum terdaftar. BPS abaikan. Tidak ada bukti bahwa saudara-saudara menyampaikan temuan itu. Tidak ada bukti saudara-saudara menyampaikan tanggapan itu. Tapi dengan dokumen, ada tertulisnya, ada dokumen pendukung, misalnya fotokopi KTP-nya, fotokopi KK-nya dimasukkan tanggal berapa, itu yang harus menjadi dokumen pendukung untuk membuktikan apa yang kita kerjakan kalau tidak ditanggapi atau tidak ditindaklanjuti. Saya pikir ini melengkapi saja, karena tadi Pak Is sudah menyampaikan banyak, dan Pak Bayer juga sudah tambahkan tadi, saya melengkapi saja. Himbauan kepada semua kader pengawas pemilu, di mana saja berada, pada saat tahapan pemutahiran data pemilih, jangan lupa awasi mulai dari petugasnya, waktunya, benarkah mereka melakukan pengumuman itu? Pengumuman itu dilakukan di mana? Apakah diumumkan di rumahnya petugas atau di tempat yang strategis sesuai dengan ketentuan? Ini penting untuk diperhatikan, dan pada saat waktu memberikan tanggapan dan masukan dari masyarakat, silakan Bapak Ibu memberikan tanggapan dan masukan. Saran yang berikut, kalau ada di desa, ada di kelurahan, tahu itu pengawas desanya siapa. Bangun komunikasi dengan pengawas desa. BPS-nya siapa-siapa, bangun komunikasi dengan mereka. Petugas pemutahiran data pemilihnya siapa saja di TPS ini, bangun komunikasi dengan mereka. Mintakan pengawas desa buat posko pengaduan pemutahiran data pemilih. Maksudnya, apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, di posko itu akan digodok secara sama-sama bahwa si A belum terdaftar. Bagaimana caranya? Kita mengambil KTP-nya, kalau misalnya tadi saran dari Nyong Eli, kalau ada pemilih yang belum terdaftar, kita sarankan kepada pemilih itu datang ke TPS. Ya, cukup dia datang. Ada yang datang lagi. Tapi kalau misalnya kita merasa berkepentingan dengan kualitas data pemilih ini yang akurat, ambilkan KTP-nya, fotokopi KTP-nya kita kasih ke PPS dalam bentuk tertulis. Kalau misalnya bisa digodok di dalam posko pengaduan data pemilih di desa, di dalam posko bersama-sama dengan pengawas desa, itu lebih baik. Saya pikir ini penting dalam rangka menjaga kualitas data pemilih yang lebih akurat. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kita sudah bisa cerita-cerita, berdiskusi. Saya berjanji bahwa sebelum pemutahiran data pemilih, secara teknis kami akan melakukan rapat teknis dengan teman-teman untuk membicarakan lebih detail bagaimana kita mengawasi pemutahiran data pemilih dan bagaimana kita mengamati DPT yang diunggah. Pengamatannya harus lebih detail. Ternyata kalau bikin analisis terhadap DPT yang sudah diumumkan enak. Dari komponen atau elemen data NIK, kaitannya dengan tanggal bulan lahir dan tahun, kaitannya dengan status kawin dan belum kawin, ini banyak sekali ditemukan, ceritanya jadi panjang. Saya pikir begitu, bagi teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota yang ada bersama-sama juga terima kasih. Kalau misalnya ARU ada, syukur, SBT ada, syukur, Buruh Selatan ada, bersyukur, dan MBD ya, ini harap-harap Mas kalau bisa gabung.
Tapi saya pikir satu waktu kita ketemu untuk bicarakan teknis untuk ini. Terima kasih Pak Is, tadi Pak Is sudah mengulas banyak sekali. Memang materinya beta sudah siapkan, tapi karena Pak Is sudah memberikan contoh itu, ya sebagai penghargaan, terima kasih banyak Pak Is sudah memberikan sesuatu yang berharga hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Bapak Said dan kami berikan kepada setiap jawaban peserta. Baiklah, Ibu Bapak yang saya hormati, melihat waktu pada kesempatan sore hari ini ternyata sudah selesai. Di mana kelas diskusi hari ini sudah kita laksanakan dengan baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada setiap narasumber, baik itu dari pimpinan Provinsi Maluku dan juga Bapak Ismail Khaliki selaku narasumber dari eksternal, Pak. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada setiap peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada sore hari ini. Sebelum kami menutup diskusi sore hari ini, kami informasikan kepada Ibu Bapak bahwa yang belum melaksanakan dan atau menyelesaikan pelaksanaan pembelajaran audiovisual maka masih tetap dapat melanjutkannya sampai dengan tanggal 15 Juni nanti untuk menambah nilainya masing-masing. Oke, sebelum menutup diskusi sore hari ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ismail Khaliki untuk memberikan arahan sekaligus menutup diskusi sore hari ini. Kepada Bapak Ismail, kami persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi Pak Poli, Bu Tuti dan Pak Haji, Pak Bair, teman-teman pengawas pemilu beta, peserta SKPP daring, beta mau bilang satu hal. Gitu ya. Kalau tadi ketong sebut kaki tangan saja beta mau tambah, ujung tombak beta mau tambahkan. Bukan saja ujung tombak, kalau ujung tombak tikam orang taku saja. Beta juga ujung tombak tikam orang taku. Beta mau tambahkan kaki tangan mata dan telinga hari ini begitu. Ingin sampaikan kepada teman-teman sekolah. Tidak mulut. Beta saya mau bilang mulut di situ karena posisi saudara-saudara sebagai pengawas pemantau pemilu nanti itu saya mulai banyak bicara gitu. Karena banyak bicara juga bisa berdampak buruk kepada proses-proses yang terjadi. Jadi, ya, jalan, lihat, catat, kemudian sampaikan saja kepada mereka yang berwenang. Karena posisi saudara-saudara, hasil dari SKPP daring ini akan dapat membentuk sungguhnya pemantau-pemantau pemilu, gitu kan. Posisi saudara-saudara otomatis mendapat SIM ini. Saudara-saudara punya SIM untuk menjadi pemantau pemilu, gitu. Beta kira itu. Terus yang tadi beta kira Pak Haji, beta kira teman-teman ini bukan ingin mempersoalkan Bawaslu, tidak. Cuman mungkin saya karena teman-teman ini ingin memulai diskusi dengan bertanya terlebih dahulu, baru mereka punya wawasan bisa terbuka. Kebiasaan teman-teman mungkin diskusinya begitu, sehingga memang nampak bahwa mestinya 3 kasus itu dieksplor, teman-teman yang mengeksplornya dengan baik, bahkan cuma 1. Jadi ingin tanya dulu, mancing dulu. Pikirnya diskusi ketong kayak diskusi konvensional begitu, tidak ada diskusi virtual. Beta satu hal terakhir, beta kira persoalan DPT, lagi-lagi beta ingin sampaikan ini masalah titik krusial pemilu ketong. Dari awal itu menjadi sumber masalah besar. Tugas kita harus temukan. Kalau tadi disampaikan bahwa hanya 2 kasus, beta kan mau review sejenak DPT, contoh kasus itu semua bermasalah, kan tadi kita bilang. Karena NIK-nya bermasalah, NKK-nya bermasalah. Saudara-saudara sekarang coba, paling seng yang beta sampaikan ini bisa menjadi pegangan buat saudara-saudara, buat teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Coba buka kembali Siak Kemendak, di sana ada penjelasan bagaimana mengidentifikasi tanggal lahir. Itu menjadi bahan bagi saudara-saudara nanti untuk dapat mengidentifikasi benar tidak identitas seseorang pada daftar pemilu itu. Satu hal, kasus yang disampaikan tadi juga menjelaskan bahwa seseorang itu berada pada
KTP-nya pada 2 kabupaten yang berbeda. Padahal rumus dasar seorang terdaftar pada TPS itu hanya mereka berada pada RT RW di lingkungan situ. Artinya, katong memang harus jeli. Teman-teman diharapkan memang oleh Bawaslu untuk menjadi mata, kaki, telinga, mulut sekaligus tombak buat menjamin kualitas pemilu kita. Beta kira itu ya, selamat buat teman-teman sekalian. Semoga kualitas pemilu ketong khusus di 2020 nanti pemilu kada ini jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya Bawaslu juga jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ismail yang sudah menyampaikan arahan untuk diskusi pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Provinsi Maluku sebagai narasumber internal dan Pak Ismail Khalifi sebagai narasumber eksternal. Ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota yang masih bergabung pada kesempatan hari ini dan juga staf dari Kabupaten Buru yang masih setia bergabung. Pimpinan Bawaslu Kabupaten dalam bagian Mantap, Guru. Pasti bergabung dengan kami. Ganti jadi pimpinan dah. Lalu kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta KPP yang hadir pada sore hari ini pada kelas mohon maaf. Diskusi kali ini habis menutup rangkaian diskusi kita pada diskusi. Maka dari itu kita sama-sama tepuk tangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bayer, teman-teman kabupaten Siap-siap yang ada sampai saat ini. Lengkap nilai. Salam juga pardon pimpinan yang kabupaten yang atas duduk staf-staf tuh. Lengkap nilai kalau masih kurang, lalu siap-siap tanggal 16 itu ujian evaluasi terakhir. Jangan sampai saya ikut, kalau saya ikut habis beta. Silakan. Harus ikut terakhir. Jangan sampai semua ini support saya, tapi saya ikut evaluasi habis beta. Kalau bisa bikin apa-apa. Kata saya puhak itu dia puhak. Jadi penentuan tanggal 16 itu wajib ikut. Nanti baru disampaikan secara resmi di grup ya. Dari teman-teman adik-adik sekalian, ya. Atau cuma 72 orang. Mengharapkan semua lulus. Semua bisa. Pimpinan kabupaten, kota. Dari sekarang tolong komunikasi dengan teman-teman peserta di kabupaten untuk tanggalnya mereka ada, pastikan mereka ada. Iya, tanggal 16. Iya, tanggal 16. Jadi jauh tempo selesai. Iya. Kebetulan ada SPB dan guru. Nanti yang lain dihubungi oleh staf dari Pokja untuk komunikasi dengan teman-teman peserta yang ada dengar. Kasih tahu ke teman-teman yang lain lagi di grup atau teman-teman yang satu kabupaten ada di grup-grup itu. Kasih tahu, kasih ingat supaya tanggalnya ikut, jangan sampai saya ikut. Aduh, saya ikut habis. Karena ketua ini cuma memfasilitasi penentuan teman-teman di sana. Jangan sampai sudah baca panduan kata saya baru tetap lulus, bahaya beta. Baik, terima kasih banyak, Baik. Ketuanya sudah diskusi. Terima kasih banyak sudah masuk bergabung dan memberikan motivasi. Terima kasih banyak dari Serang Barat. Sehat selalu. Ya, baik. Kita mundur diri, Jay. Kita mundur diri. Ayo. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari guru. Terima kasih dulu. Salam pada Pak Ketua dan Pak Dani. Ya, mantap Pak Herdi. Mantan PPE, PPK apa pengawas desa dan dia menguraikan tepat sasaran. Mantap. Oke, teman-teman yang dari SBT, Saya mau tinggalkan saya. Mau live. Pesan kita SBT itu rawan yang di Rawan. daftar pemilu. Dari pemilu ke pemilu. Ketemu koordinir sama-sama. Singkat nanti waktunya ketemu briefing untuk pemutaran data pemilih teknisnya. Untuk SBT sasarannya nanti.
Ya karena SBT itu dari pemilu ke pemilu tuh bakal baku bunuh gara-gara DPP. Sarul. Oh jadi perhatian semua ya. Samsudin. Herding. Iya, nanti baru ikut lagi terus. Ada yang bertanya di luar diskusi ya? Ada yang mau cerita, sampaikan. Kalau saya atau pamit sampai nanti tanggal 16. Oke. Ya, nanti Pak Rezi kepala sekolah, wali kelas di kelas yang tak terduga itu. Oke.